Der, halo YouTube, jumpa lagi dengan saya di Tarot aja. Oke, gimana kabarmu? Baik-baik aja kan? Kali ini di Tarot aja akan membacakan beberapa pertanyaan dan pertanyaan pilihan. Jadi ada spesialnya. Spesialnya kalian bisa memilih 3 kartu sekaligus. Jadi kita lihat, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Desi. Pertanyaannya, masa depan keluargaku gimana? Jadi untuk pemirsa yang bertanya tentang keluarga atau masa depan keluarganya bisa ikutan dengan memilih kartu nomor 1 atau 2, kiri atau kanan ya. Pemirsa Desi, jadi pemirsa bisa pilih yang kanan atau kiri. Desi, kamu di atas, kamu tak aku pilihkan karena setiap pertanyaan pemirsa ada di atas, di tengah. Oke, masa depan keluargaku gimana? Kita lihat Desi, masa depan keluargamu gimana? Yang keluar adalah King of One. Kalau pesan dari kartu ini adalah kalau kamu bertanya masa depanmu gimana sih, masa depan keluargamu gimana, di sini jawabannya bagus. Maksudnya bagus tuh keluargamu semakin ke depan, semakin dewasa, semakin matang, semakin nyaman dengan pasanganmu dan semakin hangat. Dan walau banyak pengalaman yang kadang gak mengenakan, kadang ada sikap-sikap yang berbeda dalam hubungan dengan pasanganmu, tapi itu proses untuk kamu menemukan pola yang pas dalam keluargamu. Jadi ya wajar lah kalau berkeluarga atau berhubungan dengan pasangan tuh ada sedikit sikap-sikap yang kadang tidak sesuai dengan kamu, itu hal yang biasa. Jadi optimis, ke depan keluargamu semakin membaik, hubungannya juga semakin membaik, dan semoga kamu bisa lebih bersikap baik dengan pasanganmu, gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Masa depan keluargaku gimana? Kita lihat masa depan keluargamu gimana. Sebenarnya bagus. Cuman kamu sedang mengalami seperti ketakutan. Maksudnya apa? Ini ada seperti perubahan. Aku nggak tahu apakah kamu misalnya, bisa saja ya perubahannya itu misalnya kamu sementara ini tinggal dengan orang tua. Nah, terus kamu ini pengen mandiri, pengen entah itu kontrak, entah itu beli rumah baru, entah itu kredit rumah baru atau apa. Atau ada babak yang berubah dalam rumah tanggamu, bisa pekerjaanmu atau pekerjaan pasanganmu dipindah. Jadi tapi itu ke arah yang positif. Nah, di sini aku melihat ada semacam ketakutan yang muncul pada dirimu. Nah, sarannya ya sudah, nggak usah takut. Nah, ada lagi ciri-ciri yang nggak mengenakan di sini. Kadang kamu terlalu sibuk dengerin omongan orang, senang dengerin omongan orang, kasak kusuk orang lain. Nah, itu tolong kamu abaikan deh. Yang penting tuh kamu dengan pasanganmu, kamu dengan keluargamu. Seharmonis apapun tuh ya tetap wajar kalau orang luar tuh akan banyak komentar, apalagi kamu gak harmonis. Nah, jadi itu bukan hal penting untuk kamu dengar apa yang ada di luar. Jadikan di luar itu ya justru hal yang memacu kamu ke arah yang lebih baik, gitu saja. Jadi jangan terlalu kamu dengarkan kasak kusuknya. Nah, dan yang paling penting adalah gak usah takut dalam perubahan keluarga terus berubah. Ada fase, emang ini fase kamu meningkat secara hubungan, kamu akan lebih baik lagi. Begitu. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Bagaimana keluargamu? Sebenarnya bagus, cuman di kartu ini kamu kadang sering mempermasalahkan hal-hal kecil. Jadi seringkali munculnya keributan, munculnya ketidakharmonisan itu bukan dengan hal yang besar, tapi hal yang kecil. Nah, hal-hal kecil ini jadi ribet, jadi hubungan dengan keluargamu jadi nggak asik gitu loh.
Sebenarnya kamu tuh nggak ada masalah dengan pasanganmu, dengan keluargamu. Masalahnya nggak gede-gede, cuman kadang hal kecil aja diribetin gitu loh. Nah, berarti pesannya apa? Pesannya adalah nggak perlu kamu permasalahkan hal-hal yang kecil. Kalau kamu permasalahkan nanti jadinya ya nggak enak di rumah tanggamu, jadi ribet semuanya gitu ya. Jadi kurangilah pertikaian atau kecamuk dalam keluargamu yang sepele-sepele, yang nggak penting kan gitu loh. Cuma naruh sepatu salah aja suamimu kamu marahin, atau istrimu naruh gelas salah kamu marahin, kan itu hal yang nggak penting banget kan gitu loh. Maksudnya ya kalau itu nggak nyaman untuk kamu, ya itu kan pasanganmu, ya lakukan. Nggak, oh naruh sepatunya nggak pas ya, sambil ngomong besok lagi di sini ya naruhnya biar rapi. Nah, jadi enak aja dan nggak perlu dengan emosi. Tidak perlu kamu dengan emosi ketika melakukan itu, karena itu kekasihmu, karena itu pasanganmu kan gitu loh. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Liawe. Apakah ke depan ada cowok yang benar-benar deketin aku? Jadi kamu cuma butuh dideketin cowok. Kok tanyanya apakah adakah cowok yang benar-benar deketin kamu? Ya kalau cuma deketin dan bener terus gimana? Tapi kita lihat aja. Pemirsa, apakah ke depan ada cowok yang benar-benar deketin aku? Kita lihat. Oke, kita lihat. Lia, pemirsa 1, pemirsa 2. Pemirsa silahkan pilih kartumu. Aku akan baca punya Lia dulu ya di atas. Apakah ke depan ada cowok yang benar-benar deketin aku? Jawabannya belum. Kenapa belum? Waduh, kok kenapa belum? Kalau di sini kamu sedang asik dengan keluargamu, sedang asik berkomunikasi dengan keluarga. Itu bisa orang tuamu, bisa saudaramu, bisa anakmu atau siapa. Itu yang membuat kamu kemudian belum bisa membuka diri kepada orang lain. Jadi faktornya bukan faktor luar, ini faktornya adalah faktor dalam. Jadi ketika kadang kamu gini loh, ketika kamu mau menerima orang lain, kamu masih menanyakan apakah nanti bisa menerima keluargamu apa enggak. Nah itu kan kadang jadi masalah. Maksudnya jadi masalah yang membuat kamu nggak bisa loss atau nggak bisa total untuk menerima orang baru dalam hidupmu. Jadi pertimbangan keluarga masih sangat besar di kamu. Nah ketika kamu sudah bisa menerima orang yang datang itu akan baik-baik aja di keluargamu, dan tidak terlalu ribet mempertimbangkan untuk keluargamu, kemungkinan nanti akan datang. Tetapi ini faktornya lebih dari kamu sendiri deh. Nanti kalau kamu sudah wake up, kalau kamu sudah bisa benar-benar menerima, nanti datang sendiri. Gitu, kita lanjut ke pemirsa pertama. Pemirsa pertama, apakah ke depan ada cowok yang benar-benar deketin aku? Jawabannya belum. Jadi kalau benar-benar deketin kamu, belum terlihat ke arah sana. Tetapi kalau kemudian banyak yang mendekat, iya, ini banyak sekali cowok yang mendekat, atau kamu berhubungan atau berteman, berkomunikasi dengan banyak lelaki atau banyak cowok, tetapi statusnya belum kelihatan untuk dia ke arah serius. Jadi kalau untuk nongkrong, kalau untuk jalan, kalau untuk ngobrol mungkin masih bisa. Tetapi untuk ke arah yang lebih dari itu, ini belum. Jadi jawabannya belum. Gitu ya. Kita lihat pemirsa kedua. Apakah ke depan ada cowok yang benar-benar deketin aku? Nah, ini belum. Kenapa belum? Tetapi aneh nih kartunya. Kalau cowok yang baru ini belum, tetapi kalau cowok lama, maksudnya cowok lama itu cowok yang pernah kamu kenal, ini berusaha deh untuk deketin kamu, untuk membuat kamu bahagia, untuk mencoba cari perhatian, iya. Tetapi kalau untuk cowok yang baru dan lebih serius, belum. Tapi orang-orang di masa lalu, entah itu mantan gebetan, entah itu mantan pacarmu, atau
apapun yang ada di masa lalu kemungkinannya muncul. Jadi hati-hati kalau kamu habis ketemu dengan dengan teman sekolah atau teman kantor lama atau teman lama, ini nanti bisa deket, tetapi belum ke arah serius, masih deket saja. Begitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan berikut ini berbeda dengan pertanyaan biasanya. Biasanya kan saya menjawab semua dari pemirsa. Nah, yang berikutnya sampai selesai, saya khusus membuat pertanyaan pilihan. Jadi pemirsa bisa milih tiga-tiganya karena ini tidak menjawab pertanyaan pemirsa. Oke, pertanyaan pertama. Jodohku orang yang sudah aku kenal apa orang baru? Oke. Kalian yang mau bertanya, pengen tahu jodohmu tuh orang yang sudah kamu kenal atau orang baru atau orang yang belum kamu kenal, bisa kamu milih satu dari 3 kartu yang saya tebar nanti. Oke, kita langsung saja. Ada kartu 1, kartu 2, kartu 3. Pemirsa, kamu bisa memilih 3-tiganya. Jadi pemirsa bisa pilih kartu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, bisa pilih salah satu. Kamu rileks, tenang, mana yang paling kamu senengin, mana yang perasaanmu menginginkan, itu pilih saja. Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buka dari kartu yang pertama. Jodohku orang yang sudah ku kenal apa orang baru? Kita lihat ya yang pilih kartu pertama. Deng. Wah, ini orang yang sudah kamu kenal. Jadi jawabannya adalah dia adalah orang yang sudah kamu kenal. Dia yang pernah berinteraksi dengan kamu, bahkan sebenarnya cara berpikir dia ini menarik. Dia orangnya pinter, orangnya kamu cocok dengan cara berpikir dia. Jadi tanda-tandanya ya, orangnya secara pemikiran dengan kamu klop. Anaknya masih muda. Jadi kalau masih muda itu berarti dia sebaya kamu. Kemungkinan sebaya kamu atau di bawah kamu. Jadi kalau di bawah kamu pun sedikit sebaya atau di bawah kamu. Nah, dan dia orang yang sudah kamu kenal. Begitu untuk yang pilih nomor 1. Kita lihat untuk yang pilih nomor 2. Jodohku orang yang sudah ku kenal apa orang baru? Di sini sebenarnya orangnya sudah kamu kenal, cuman mungkin beberapa saat lalu atau beberapa tahun lalu kamu tidak bertemu dia, tidak pernah bertemu dia kembali. Nah, dalam waktu dekat kemungkinan kamu akan bertemu dia dan kamu sangat tiba-tiba klik dengan cara berpikir dia, tiba-tiba kamu tertarik dengan ide-ide dia, pendapat dia, cara pikir dia, dan obrolannya asik. Nah, tantangannya adalah gimana dia tidak hanya asik dalam pikiranmu, tetapi bisa mewujud ke menjadi pasanganmu, kan gitu loh. Oke, kita lanjut pemirsa berikutnya. Jodohku orang yang sudah ku kenal apa orang baru? Kita lihat. Ini jawabannya, orang yang sudah ku kenal apa orang baru? Di sini orang baru. Cuman sebenarnya dia tuh orangnya bagus, tapi agak sedikit minder. Jadi hati-hati nanti kamu kamu coba perhatikan ketika kamu bertemu dengan lingkungan pergaulan atau circle pergaulan. Ketika ada orang yang minder, ketika ada orang yang menutup diri, ketika ada orang yang diam-diam, nah kemungkinan dia deh jodohmu. Jadi kalau di antara teman-temanmu ada orang yang agak diam, agak menyeri, agak nggak percaya diri, kemungkinan dia yang suka sama kamu. Jodohmu kemungkinan itu. Jadi perhatikan orang yang sikapnya berbeda dibanding teman-temanmu yang lain, dan dia cenderung agak tertutup, cenderung agak agak takut, agak gimana, itu kamu patut mencurigai bahwa dia suka dengan kamu. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut tetap masih pertanyaan pilihan. Pertanyaannya, kecurigaanku kalau dia sedang deketi orang lain
benar atau tidak. Nah, jadi ini dia curiga kalau dia sedang deketi orang lain. Nah, benar apa tidak dia sedang deketin orang lain? Oke, bagi kamu yang sedang curiga dengan seseorang, bisa itu pacarmu, bisa itu kekasihmu, bisa itu teman dekatmu, bisa itu gebetanmu, kecurigaan-kecurigaan itu akan saya jawab di kartu ini. Pemirsa bisa pilih nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat pemirsa yang pertama. Kecurigaanku kalau dia sedang deketi orang lain, benar atau tidak? Deng, kita lihat. Jawaban ini mengarah ke pertanyaan 50-50. Maksudnya adalah bisa iya, bisa tidak. Jadi kecurigaanmu belum cukup kuat untuk mengatakan bahwa dia benar-benar mendekati seseorang itu. Tetapi di sini sikap dia yang baik itu adalah upaya dia untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, orang lain itu kan bisa saja orang yang kamu curigai. Misalnya kamu punya teman nih. Nah, teman misalnya kamu punya teman cewek. Nah, dia kok kelihatan baik ya? Dia kok kelihatan deket ya? Sebenarnya deket dia tuh biasa, nggak ada maksud lain, cuman ya hanya karena dia temanmu atau dia kenal, dia hanya menjaga hubungan baik. Cuman kamu berpikirnya sudah kemana-mana gitu loh. Jadi ini belum bisa dikatakan ke arah situ ya, tetapi dia menjaga hubungan baik. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Pemirsa yang memilih nomor 2, kecurigaanku kalau dia sedang dekati orang lain, benar atau tidak? Jawabannya adalah benar. Jadi dia sedang mendekati orang lain, tetapi di depanmu dia berusaha untuk kontrol, dia berusaha untuk menutupinya, dia berusaha untuk mengatakan semua baik-baik aja kok, semua tidak ada apa-apa, tidak ada yang patut kamu curigai. Atau kalau kalian belum ada hubungan, dia menunjukkan di depanmu tuh biasa, seolah-olah dia tidak mendekati, dia available, dia baik-baik saja, bisa kamu dekati, tetapi sebenarnya dia sedang menjaring kalau dia cowok dia sedang menjaring cewek-cewek sebagai mana yang layak jadi pilihannya ya. Semoga kalau kamu bukan pacarnya, kamu layak jadi pilihannya. Kalau kamu pacarnya, tugasmu adalah gimana kamu meneguhkan hatinya, menguatkan hatinya, atau memberi posisi tawar hingga bahwa kamu layak untuk jadi kekasihnya, tetap jadi kekasihnya, dan tidak ada orang lain dalam hidup kalian. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa ketiga. Kecurigaanku kalau dia sedang dekati orang lain, benar atau tidak? Ini benar. Kalau jawabannya benar apa tidak? Iya, dia sedang dekati orang lain, tetapi orangnya jauh loh. Orangnya jauh. Mungkin suatu saat mereka sedang janjian mau bertemu di sebuah kota, bisa di kota si cowok itu atau kota si cewek itu. Jadi ini ada sebuah komunikasi, ada sebuah kebingungan. Kalau omong pertemuan akan ada pertemuan. Jadi kalau kamu bertanya dia ada deketin orang cewek lain nggak? Iya, dia dekatin cewek lain. Jadi kamu introspeksi diri, periksa hatimu, periksa batinmu. Kalau emang hubunganmu memang sudah tidak bisa diteruskan, ya gak masalah dia memilih orang lain kan gitu. Tapi periksa lagi dirimu, sudah semaksimal apa kamu mempertahankan hubungan ini, dan hubungan ini layak gak untuk diteruskan. Kalau kamu mau teruskan, ya siap dengan resiko ada seseorang yang lain. Tapi kalau mau tidak diteruskan, ya kamu harus siap menerima konsekuensinya. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu, kenapa orang yang dulu aku benci kok sekarang malah deket banget denganku? Nah, kenapa orang yang dulu kamu benci kok sekarang deket banget denganmu? Nah, kadang orang benci itu jadi sayang. Jadi hati-hati, jangan terlalu benci, nanti kamu sayang.
Oke, pemirsa, kamu bisa pilih 3 kartu langsung. Pemirsa pilih kartu nomor 1, nomor 2, nomor 3, kiri, tengah, kanan. Oke, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat yang pertama. Kenapa orang yang dulu aku benci kok sekarang malah dekat denganku? Dekat banget denganku. Deng 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 deng. Kalau di sini yang muncul adalah dia orang yang membuat kamu percaya bahwa dia bisa membuat kamu ke arah kemajuan. Awalnya ketidakyakinanmu dengan dia adalah karena kamu belum tahu cara berpikir dia. Kamu hanya menilai dia dari permukaan saja. Tetapi begitu ada kesempatan kamu mengenal dia, berbicara dengan dia, ternyata dia itu berbeda dengan dugaanmu sebelumnya. Jadi kamu tuh dulu benci nggak jelas bencinya gitu loh. Maksudnya nggak jelas itu apa? Dia juga nggak salah dengan kamu kan. Kadang orang tuh benci karena ya nggak ada alasannya, nggak suka aja ngelihatnya. Nah, tetapi ketika kalian punya kesempatan bersama, kesempatan berkomunikasi, kamu melihat dia seperti seide dengan kamu, sikap hidupnya, pilihan hidupnya, cita-citanya itu sama dengan yang kamu miliki. Jadi kesamaan-kesamaan itu membuat kamu dan dia jadi dekat. Oke, kita lihat ke pemirsa kedua. Kenapa orang yang dulu kubenci kok sekarang malah dekat banget denganku? Deng 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 deng. Kalau di sini kenapa? Nah, asik yang ini. Karena dia itu pertama tajir, dia tuh kaya, dia tuh ganteng. Ternyata dia tuh kaya, ganteng, perhatian dan memanjakan dirimu. Jadi yang tadinya kamu mungkin bisa aja kamu menilai dia negatif ya, tapi setelah kamu dekat, akhirnya banyak hal positif yang diberikan ke dia padamu. Termasuk dia mampu memanjakanmu secara material, secara finansial, secara materi itu benda ya, bisa itu hadiah bentuknya, bisa itu neraktir, bisa itu macam-macam, atau dia beliin apa gitu. Jadi ternyata dia bisa membuat kamu merasa dimanjakan. Itu loh yang membuat kamu akhirnya dekat dengan dia. Gitu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa orang yang dulu kubenci kok sekarang malah dekat banget denganku? Kita lihat yang ketiga. Kenapa ya? Wah, ini kalau ini emang konflik. Maksudnya emang dulu kalian tuh mungkin benar-benar konfrontasi, benar-benar bencinya karena ada pertengkaran atau ada selisih atau ada salah paham. Tetapi setelah kalian dekat, kalian ketemu, ada kesempatan lain, kalian sadar bahwa pertengkaran, permusuhan yang kalian cipta itu adalah sebenarnya karena kalian egonya sama-sama gede. Tetapi sebenarnya kalian masih punya kemiripan. Jadi sama-sama punya kemiripan, sama-sama egonya gede, tapi akhirnya sama-sama sadar bahwa kalian punya ego gede dan punya kemiripan dari hal tindakan, sikap dan macam-macam. Akhirnya kalian bisa dekat karena klop banget. Kalau misalnya kamu suka naik sepeda, dia juga suka. Kamu suka ngopi, dia juga suka nongkrong walaupun minumnya susu atau teh. Gitu. Oke, demikian pembacaan kali ini. Untuk yang menonton YouTube, aku minta dibantu subscribe, like, dan share biar channel ini berkembang dan kita bisa merayakan kehidupan dengan ditarot aja. Dan apapun masalahmu, ditarot aja. Oh iya, untuk yang mau konsultasi personal, kalian bisa DM atau nanti lihat di deskripsi kontak WA aku, kamu bisa hubungi lewat sana. Begitu ya. See you.